Korea Selatan dikenal dengan konfliknya terhadap Korea Utara dalam Perang Korea yang sudah berlangsung dari tahun 1950. Sebagai bentuk balance of power dari Korsel untuk menghadapi ancaman dari Korut, Presiden Yoon Suk Yeol berambisi menjadikan Korsel sebagai global pivotal state karena ia merasa permasalahan Korsel seharusnya tidak lagi terbatas di semenanjung Korea. Potensi global pivotal state ini juga yang membuat Amerika Serikat tertarik untuk berdiplomasi dengan Korsel lewat Reciprocal Defense Procurement Agreement. Tidak hanya itu, pada tahun 2022, Hyundai Rotem berhasil membuat kerjasama bisnis dengan Uni Emirat Arab di Polandia sebesar 13,7 miliar US dollar. Nilai menjadi faktor Korsel menjadi salah satu reliable ally bagi AS, dan Korsel dipercaya menjadi salah satu sekutu yang dapat melemahkan pengaruh Cina dan Rusia di pasar Amerika Latin. Untuk memperlancar kerjasama Korsel US di bidang persenjataan, dibentuklah United States Korea Free Trade Agreement yang mulai diterapkan pada tahun 2012. Perjanjian ini menghilangkan pajak ekspor-impor di antara kedua belah pihak, dan Korea Selatan menjadi mitra dagang Amerika Serikat urutan ke-6 dengan total hasil perdagangan sebesar 144,6 miliar US dollar pada tahun 2016. Kerjasama ini terus-menerus berkembang selama satu dekade terakhir, terutama karena Korut sering melakukan uji coba senjata pemusnah massal. Pemasangan Terminal High Altitude Area Defense atau yang disingkat THAAD yang dikembangkan oleh Lockheed Martin dan Ballistic Missile Defense atau BMD di Korsel sebagai respon dari misil-misil yang terus bertebangan yang dilancarkan oleh Korut di langit Asia Timur. Persenjataan militer Korsel dominan dipasok dari Amerika Serikat dengan sekitar 65% persenjataan yang dibeli dan 5% diproduksi melalui kerjasama antara kedua negara. Di tahun 2015, Presiden Barack Obama dan Presiden Lee Myung-bak menyetujui Strategic Alliance yang bertujuan untuk memperkuat kapabilitas regional Korsel dan melindungi dari ancaman Korut. Penjualan senjata Amerika Serikat ke Korsel terus meningkat sebagai respon terhadap ancaman Korut. Contohnya, penjualan helikopter Apache AH-64E senilai 3,5 miliar US dollar yang mencakup hingga 36 unit helikopter serang, rudal, dan sebagainya. Meskipun sudah disebutkan kerjasama perdagangan senjata antara Korsel dengan Amerika Serikat tadi, tetapi apakah masih ada kemungkinan perdagangan senjata ilegal di antara mereka berdua? Jawabannya belum ditemukan. Tidak ada indikasi Korsel dan US melakukan perdagangan senjata ilegal karena kedua negara ini masih tunduk di bawah Arms Trade Treaty atau ATT atau Peraturan Perdagangan Senjata Internasional. Perdagangan senjata ini diatur dan diawasi ketat oleh program pemerintah AS Foreign Military Sales atau FMS, dan transparansi transaksi di dalamnya sudah tertera dengan sangat jelas sehingga dapat berisiko jika suatu negara melakukan perdagangan senjata secara ilegal. Dan Korea Selatan sudah sejak lama selalu menggunakan transaksi senjata melalui FMS ini. Korea Selatan dengan AS juga sudah terlibat perjanjian keamanan bilateral, yakni Mutual Defense Treaty pada tahun 1953, dan jika ditemukan ada perdagangan senjata secara ilegal, maka negara itu dapat berada dalam posisi yang bahaya, apalagi jika senjata yang dibeli berupa senjata pemusnah massal. Hal tersebut dapat menimbulkan diplomasi dilema oleh negara musuh ataupun negara di sekitarnya. Bahkan peperangan dapat terjadi karena hal tersebut. Perdagangan senjata dengan Amerika Serikat telah memudahkan perkembangan militer Korsel. Hal ini membuat Korsel mempunyai militer yang kuat dan juga siap untuk menghadapi ancaman dari Korut. Korsel diketahui mengembangkan Korean Air Missile Defense atau KAMD, serta Korean Massive Punishment and Retaliation Strategy atau KMPR sebagai bentuk strategi pertahanannya. Akan tetapi, hal ini juga meningkatkan security dilema bagi Korut, yang pada akhirnya Korut juga ikut meningkatkan teknologi nuklirnya untuk mengimbangi kekuatan militer Korsel. Kerjasama perdagangan ini memberikan dampak secara langsung kepada Korea Selatan, di mana Korea Selatan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kekuatan militernya. Pemerintah Korsel mengembangkan kerjasama keamanan dengan memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan AS melalui Strategic Alliance.
Dengan adanya Strategic Alliance Study ini, berhasil membuat Korut bertekad untuk bekerja sama kembali dengan Korsel. Kemudian pada tahun 2017, Korut dan Korsel menjalani kesepakatan untuk mengakhiri Perang Korea dan melaksanakan pertemuan bilateral yang dilakukan dengan resmi melalui perjanjian perdamaian. Dapat dilihat bahwa perdagangan ini telah berhasil memperkuat posisi dari Korsel dalam pertahanan regional.